Detik-detik Pak Ambo akan laporkan terkait Bu Eriska ini kepada presiden dan calon presiden. Iya. Apa konteksnya ini Mas Ahmed? Kok bisa gitu? Dan bagaimana caranya Pak Ambo bisa melaporkan itu ya, membawa suatu pernyataan bahwasanya menginginkan kebebasan Bu Eriska. Kapan itu bisa dilakukan? Kalau itu ya, Pak Ambo harus bisa. Ya, terutama Pak Ambo jangan untuk respon dulu lah. Yang penting Pak Ambo harus standby. Kapan waktunya Pak Presiden Jokowi atau Pak Prabowo dan Mas Gibran calon capres lah, datang tuh ke Kalimantan, tepatnya dekat daerah Tabangjo atau daerah Bu Eriska lah. Pak Ambo harus siap meluncur langsung ke situ dan buat spanduk panjang segini dan selebaran. Mohon Bu Eriska segera cepat direlokasi, pindahkan balik ke asalnya. Nah, kalau Pak Ambo hanya menunggu respon saja, jadi kita jadi seperti di PHP. Kenapa? Karena saat ini juga mau menjelang pemilu, pasti para pejabat itu sedang sibuk. Tapi kan sebetulnya memang sudah ada respon juga Mas Ahmed. Sudah daripada PJ Gubernur dan lain-lainnya. Tapi netizen juga berkata ini kebanyakan rencana, ya kan gitu. Tapi beda dengan keinginan Pak Ambo sebetulnya Mas Ahmed. Pak Ambo itu dalam video terbarunya mengatakan Bu Eriska itu maunya tinggalnya di alam, tinggalnya di habitat alam. Iyalah, dia dibebaskan seperti itu. Jadi ada keinginan yang tersirat dalam video terbarunya Pak Ambo seperti itu. Intinya kalau mau berhasil Pak Ambo, langsung itu Pak Jokowi datang langsung meluncur, langsung hadapkan dia langsung. Iya. Jadi pesan Mas Ahmed ya, ini wajib ditanganin karena ini ibaratnya bagaimana sih sikap pemerintah gitu terhadap seseorang yang ingin memelihara sesuatu Mas Ahmed, yaitu binatang kan gitu. Binatang yang dilindungin dan tidak dilindungin itu gimana sih? Iya betul. Prosesnya gitu. Pak Ambo ini kan yang merawat Rizka gitu ya. Merawat Rizka hingga sebesar sekarang, hingga sesehat sekarang, sejinak sekarang gitu ya. Ini kan suatu prestasi yang lebih dibandingkan buaya-buaya lain yang meresahkan masyarakat. Iya benar. Kan dan gitu. juga ini yang kayak buaya Rizka ini kan tidak dimasuk kategori hewan dilindungi karena buas saja dia. Karena besar. Besar dan buas. Cuman kalau buaya Rizka kan bukan seperti buaya liar kayak buaya ompong, ganas. Ya buas itu ganas Mas Ahmed. Maksudnya buaya Rizka itu serem. Ya, tapi tidak buas karena dia tidak menunjukkan kebuasannya itu. Karena dia punya insting manusia itu kuat. Yang dia benar-benar memelihara, dia tahu. Ya, seperti Pak Ambo gitu ya. Jadi buat teman-teman semua, kita dukung yuk Pak Ambo. Kita terus suarakan Pak Ambo gitu sampai Rizka balik ke Pak Ambo. Sampai Rizka balik ke Pak Ambo gitu ya. Kalau sekarang di Tabangjo nampaknya itu buat sakit hati, buat sedih Pak Ambo aja karena nggak bakalan bisa nyentuh. Karena tinggi sekali. Jangankan buaya, airnya saja mungkin airnya tidak bisa. Susah karena tinggi gitu ya. ke bawah. Iya, jadi Mas Ahmed ke tempat buaya mau cuci tangan, nanti dicaplok sama buaya. Kalau buaya Rizka ada Pak Ambo itu ya saya mau, tapi kalau tidak ada buaya lain ya dicaplok ya. Ya, jangan cuci tangan di tempat buaya Mas Ahmed. Intinya jadi gini ya, intinya kita mau doakan ya Pak Ambo ini bisa berjumpa dengan petinggi-petinggi ya yang ada di pemerintahan pusat ya, seperti Pak Jokowi, Pak Prabowo ataupun Pak Ganjar, Pak Anies nanti ketika nantinya ke Kalimantan pasti ya, karena mereka lagi masa kampanye nih. Ya. Ini jadi apa ya, ibaratnya jadi ibaratnya kesempatan nih buat Pak Ambo bisa mendapatkan suara dari orang-orang petinggi ini. Karena ketika dia keluar dari mulutnya Pak Ambo itu udah bisa ngunci. Oh iya, alhamdulillah nih. Terima kasih ya Pak ya. Kan gitu. Intinya bukan hanya untuk Pak Prabowo dan Gibran aja, capres-capres lain seperti Pak Ganjar atau Pak Anies, walaupun ibaratnya tidak ada masuk di kabinet atau pemerintahan, kalau memang bisa membantu buaya Rizka balik ke Pak Ambo dengan cepat, tidak pakai waktu segini kapan gitu, cepat, pasti semua dari Bontang atau Kalimantan itu memilih siapa yang bisa memindahkan Bu Eriska. Iya.
luar biasa. Detik-detik Pak Ambo akan laporkan terkait Bu Eriska ini kepada presiden dan calon presiden. Iya. Apa konteksnya ini Mas Ahmed? Kok bisa gitu? Dan bagaimana caranya Pak Ambo bisa melaporkan itu ya, membawa suatu pernyataan bahwasanya menginginkan kebebasan Bu Eriska. Kapan itu bisa dilakukan? Kalau itu ya, Pak Ambo harus bisa, ya, terutama Pak Ambo jangan untuk respon dulu lah. Yang penting Pak Ambo harus standby. Kapan waktunya Pak Presiden Jokowi atau Pak Prabowo dan Mas Gibran calon capres datang tur ke Kalimantan, tepatnya dekat daerah Tabangjo atau daerah Bu Eriska lah. Pak Ambo harus siap meluncur langsung ke situ dan buat spanduk panjang segini dan selebaran. Mohon Bu Eriska segera cepat direlokasi, pindahkan balik ke asalnya. Nah, kalau Pak Ambo hanya menunggu respon saja, jadi kita jadi seperti di PHP. Kenapa? Karena saat ini juga mau menjelang pemilu, pasti para pejabat tuh sedang sibuk. Tapi kan sebetulnya memang sudah ada respon juga Mas Ahmed. Sudah daripada PJ Gubernur dan lain-lainnya. Tapi netizen juga berkata ini kebanyakan rencana, ya kan gitu. Tapi beda dengan keinginan Pak Ambo sebetulnya Mas Ahmed. Pak Ambo itu dalam video terbarunya mengatakan Bu Eriska itu maunya tinggalnya di alam, tinggalnya di habitat alam. Iyalah, dia dibebaskan seperti itu. Jadi ada keinginan yang tersirat dalam video terbarunya Pak Ambo seperti itu. Intinya kalau mau berhasil Pak Ambo, langsung begitu Pak Jokowi datang langsung meluncur, langsung hadapkan dia langsung. Iya. Jadi pesan Mas Ahmed ya, ini wajib ditanganin karena ini ibaratnya bagaimana sih sikap pemerintah gitu terhadap seseorang yang ingin memelihara sesuatu Mas Ahmed, yaitu binatang kan gitu. Binatang yang dilindungin dan tidak dilindungin itu gimana sih? Iya betul. Prosesnya gitu. Pak Ambo ini kan yang merawat Rizka gitu ya. Merawat Rizka hingga sebesar sekarang, hingga sesehat sekarang, sejinak sekarang gitu ya. Ini kan suatu prestasi yang lebih dibandingkan buaya-buaya lain yang meresahkan masyarakat. Iya benar. Kan dan gitu. juga ini yang kayak Bu Eriska ini kan tidak dimasuk kategori hewan dilindungi karena buas saja dia. Karena besar. Besar dan buas. Cuman kalau Bu Eriska kan bukan seperti buaya liar kayak buaya ompong, ganas. Ya buas itu ganas Mas Ahmed. Maksudnya buaya Rizka itu serem. Ya, tapi tidak buas karena dia tidak menunjukkan kebuasannya itu. Karena dia punya insting manusia itu kuat. Yang dia benar-benar memelihara, dia tahu. Ya, seperti Pak Ambo gitu ya. Jadi buat teman-teman semua, kita dukung yuk Pak Ambo. Kita terus suarakan Pak Ambo supaya gitu sampai Rizka balik ke Pak Ambo. Sampai Rizka balik ke Pak Ambo gitu ya. Kalau sekarang di Tabangjo nampaknya itu buat sakit hati, buat sedih Pak Ambo aja karena nggak bakalan bisa nyentuh. Karena tinggi sekali. Jangankan buaya, airnya saja mungkin airnya tidak bisa. Susah karena tinggi gitu ya. ke bawah. Iya, jadi Mas Ahmed ke tempat buaya mau cuci tangan, nanti dicaplok sama buaya. Kalau buaya Rizka ada Pak Ambo itu ya saya mau, tapi kalau tidak ada buaya lain ya dicaplok ya. Jangan cuci tangan di tempat buaya Mas Ahmed. Intinya jadi gini ya, intinya kita mau doakan ya Pak Ambo ini bisa berjumpa dengan petinggi-petinggi ya yang ada di pemerintahan pusat ya, seperti Pak Jokowi, Pak Prabowo ataupun Pak Ganjar, Pak Anies nanti ketika nantinya ke Kalimantan. Pasti ya, karena mereka lagi masa kampanye nih. Ya. Ini jadi ibaratnya jadi ibaratnya kesempatan nih buat Pak Ambo bisa mendapatkan suara dari orang-orang petinggi ini. Karena ketika dia keluar dari mulutnya Pak Ambo itu udah bisa ngunci. Alhamdulillah nih, terima kasih ya Pak ya, kan gitu. Intinya bukan hanya untuk Pak Prabowo dan Gibran aja, capres-capres lain seperti Pak Ganjar atau Pak Anies, walaupun ibaratnya tidak ada masuk di kabinet atau pemerintahan, kalau memang bisa membantu buaya Rizka balik ke Pak Ambo dengan cepat, tidak pakai waktu segini kapan gitu, cepat
pasti semua dari Bontang atau Kalimantan itu memilih siapa yang bisa memindahkan Bu Iriska. Iya, luar biasa.